Awal semua cinta berasudah. Halo guys, halo semua, apa kabar teman-teman, sahabat Beralji dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke ya guys, juga teman-teman pionir Pi Network, juga semua sahabat Victorian ya, yang saya kasihi dimanapun berada ya. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dan kalau ada teman-teman yang lagi nggak enak badan, saya berdoa semoga teman-teman cepat sembuh ya, cepat diberi kepulihan supaya bisa kembali bekerja ya. Dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh, dari mana-mana, Makassar, Cilacap, Pekalongan, Pemalang, Purwokerto, Jakarta, Bekasi, Brebes, mana lagi tuh, Kalimantan, terus Subang, Tasikmalaya, Majenang, kemana lagi ya, banyak sekali teman-teman ya. Juga teman-teman ada di Malaysia ya, dimanapun berada ya teman-teman ya. Walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi semoga lewat media YouTube ini kita bisa saling menyemangati ya, menyemangati dan menguatkan gitu ya, dan saling menjaga tentunya guys. Karena kalau kita nggak menjaga, nanti teman-teman banyak yang ngincer koinnya ya, hati-hati ya. Jadi sandi jangan disimpan di handphone ya, seperti biasa saya bilang, disimpan di luar, ditulis di buku, apa di laminating, di print ya, di laminating, disimpan beberapa rangkap sehingga aman ya. Jangan sampai detik ini udah nambang bertahun-tahun, nyimpen sandinya nggak tahu di mana, bahkan hilang. Aduh ya, mau jadi miliarder nggak jadi deh ya. Jadi jangan ya, hal-hal seperti itu konyol sebenarnya ya. Harus lebih aware ya. Oke guys, kali ini saya ingin mengangkat tema bahwa Pi Network kita ini betul-betul memang dia selain perkembangannya sudah sangat besar ya, bahkan di dunia sudah 47 juta manusia lebih ya, yang aktif ya. Bahkan juga sudah diakui di kalangan akademisi ya, seperti yang saya mau bahas pada malam hari ini ya, Stanford guys, tempat alumni dari Dr. Nicholas Kokalis ya, tempat kampus Dr. Nicholas Kokalis ya. Jadi saya bacain guys ya, setiap informasi walaupun nampaknya sederhana, tapi ini bisa menguatkan kita ya, supaya teman-teman nggak ragu. Masa hari gini masih ragu kan gitu ya. Oke guys, saya bacain ya. Jaringan Pi, evolusi teknologi blockchain yang berpusat pada pengguna guys. Pi Network adalah proyek blockchain generasi berikutnya ya, the next generation dari blockchain ya, yang bertujuan untuk membuat mata uang kripto dapat diakses oleh semua orang. Bukan hanya pengembang atau developer, bukan hanya penambang atau miner, atau bukan juga hanya investor saja. Tidak seperti Bitcoin atau Ethereum ya. Jadi ini luas guys, kita semua orang yang ngerti masalah menambang, nggak ngerti masalah coding, nggak ngerti masalah blockchain, semua bisa ya. Pi memungkinkan pengguna untuk menambang koin langsung dari ponsel pintar mereka, dari smart handphone kita ya, tanpa menguras baterai, membuat perangkat yang terlalu panas ya. Kalau dia bekerja terlalu makan data itu kan panas ya. Kalau Pi kan nggak panas ya, biasa aja ya guys handphonenya. Atau memerlukan akses internet terus menerus. Jadi ini kita, seperti saya bilang kemarin, kalau kita nanam tanaman cuman nyiram tanaman sekali aja ya. Kita klik petir hanya sekali aja. Jadi tugas kita hanya sekali aja guys ya, sederhana. Apa yang membuat jaringan Pi ini unik teman-teman? QIC ya, pertama ya, jaringan manusia sejati. Pi membangun ekosistem berbasis kepercayaan dengan mewajibkan verifikasi Know Your Customer (QIC). Hal ini secara drastis mengurangi bot, akun palsu, dan penipuan. Masalah utama dalam lingkungan blockchain tradisional ya, masalah yang sering ditemukan untuk blockchain tradisional yang ada di kripto tradisional ya, itu yaitu rentan ada bot, ada akun palsu, penipuan, dan lain-lain guys. Nah, mudah digunakan dan inklusif. Pi ini mudah digunakan dan inklusif. Siapapun dapat bergabung dengan Pi Network hanya dengan ponsel pintarnya.
Tidak perlu peralatan penambangan, tidak perlu ya, nggak perlu pakai node ya. Dari awal kita kan hanya pakai handphone ya. Walaupun kedepannya nanti kita akan pakai node ya. Tapi kan dari awal kita selama bertahun-tahun kita kan hanya pakai handphone. Ya, this is the first time. Pertama kali ya menambang kripto hanya dengan handphone ya, Pi Network ini guys. Tidak perlu peralatan penambangan, tidak perlu pengetahuan teknis, tidak perlu pula investasi awal. Ya, investasi awal tuh kayak ICO ya, ICO. Ya, yang sering ditawarkan untuk orang-orang yang ketika ada kripto baru ditawarin, kamu mau nggak jadi ICO gitu. Nanti kamu jadi eksklusif ketika dia mau naik atau ketika dia saat mau jual, itu semua dikasih informasi ke orang-orang ini. Ya, kita nggak seperti itu guys. Kita sederhana sekali, simple, sangat sederhana. Bahkan kita nggak keluar duit ya guys. Kita hanya butuh kuota aja kok. Kuotanya juga nggak banyak-banyak amat ya. Sama seperti kita pakai medsos ya kan. Nah, gerakan global ya guys pada tahun 2025 ini Pi memiliki lebih dari 47 juta anggota di seluruh dunia, menjadikannya salah satu komunitas dengan pertumbuhan paling cepat di ruang Web3. Ya guys, kita selangkah lebih maju ya guys. Bahkan Google aja masih Web2, YouTube aja masih Web2. Ya, nampaknya hanya satu angka ya perubahannya Web2 ke Web3, tapi perbandingannya jauh sekali guys. Ya, jauh sekali. Saya pernah sebutkan di video-video sebelumnya ya guys. Nah, kehadiran akademis. Nah, ini yang saya mau bahas pada malam hari ini, guys. Kehadiran akademis jaringan Pi pada daftar anggota Stanford. Ya, seperti Anda tahu, para startup di dunia, para pengusaha-pengusaha sukses di dunia, ya, miliarder, bilioner di dunia itu kebanyakan berasal dari atau lulusan dari Stanford, guys. Ya, termasuk Google tadi saya sebut, ya, itu lulusan Stanford juga. Nah, logo Pi Network ini muncul di halaman anggota kami, our members, di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Di antara raksasa teknologi seperti ada Amazon, ada Google, ada Apple, IBM, ada Meta, ada Nvidia, dan lain-lain guys. Hal ini tidak hanya mencerminkan legitimasinya yang semakin kuat, tetapi juga akar akademisnya yang dalam. Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Pi, adalah seorang PhD dari Stanford University dan mantan dosen ilmu komputer dan teknologi blockchain. Ya, bahkan pendirinya Ethereum juga salah satu muridnya guys ya. Sehingga dia ngerti tentang blockchain dan dia bikin Ethereum. Ya, guys. Jadi teman-teman kalau sudah sampai tahapan seperti ini, kalau teman-teman yang lain masih nyinyir ya Anda terlambat. Anda telat sekali, Anda kemana aja gitu. Anda nyinyir tapi Anda nggak mau tahu tentang apa yang ada nyinyir ya, kayak membabi buta gitu. Itu lucu ya. Jadi kalau teman-teman pionir kalau dengerin orang-orang nyinyir itu diketawain juga aja, dicuekin aja guys ya. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini bukan kacangan ya, bukan sembarangan ya, Pi Network ini. Kalau Stanford University sudah mencantumkan merek itu di daftar anggota kaminya, itu eksklusif guys, itu bukan sembarangan ya. Karena itu menyangkut nama baik dari kampus Stanford sendiri, menyangkut nama baik dari Stanford sendiri guys. Jadi nggak sembarangan ya. Misalnya Anda punya usaha namanya atau merek Anda deh, apapun mereknya lah ya guys ya. Kalau ada di situ berarti Anda tuh salah satu alumnus terbaik dari Stanford yang dibanggakan guys ya. Nggak sembarangan. Kalau sesuatu yang dibanggakan dia akan terpampang di daftar anggota kami di Stanford ya, sebagai contoh dan sebagai portofolio atau penarik bagi calon-calon mahasiswa Stanford yang akan datang kan gitu. Oke, selanjutnya melampaui mata uang, membangun ekosistem sejati. Pi bukan hanya sekedar koin, Pi menciptakan ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya, secara menyeluruh melalui Pi Browser. Pi Browser ini juga sudah Web3 ya guys.
Ya, dengan secara menyeluruh melalui Pi browser, tempat pengguna dapat dapat beli dan jual barang asli menggunakan Pi. Lalu juga bisa membangun dan menggunakan alat AI melalui Pi App Studio. Terlibat juga dalam aplikasi yang dikembangkan komunitas. Jadi ntar komunitas dalam ekosistem ini dia akan banyak aplikasi guys ya. Bahkan saya dengar bocorannya guys. Bocorannya sih guys. Tidak hanya 100 guys, tapi bisa nyampe 700 aplikasi. Nah, itu mungkin saya belum nyebutin sebelumnya ya. Nah, itu bocorannya sih. Bayangkan aja 700 aplikasi, Anda bisa pilih apa aja, produk-produk yang Anda suka, Anda bisa pakai apa saja, jasa-jasa yang Anda suka. Misalnya Anda mau keluar negeri, mau ngurus apa, mau urus paspor atau mau apapun ya, mau naik kereta, naik pesawat, mau nginep di hotel mana, ya, apa aja guys. Bahkan kebutuhan tentang hukum, ya segala macam semua, ya, keren ya. Makanya saya ulang-ulang apa kata Nicholas Kokalis, kita para pionir akan mengalami hal-hal besar, yang hal-hal hebat yang tidak semua orang nggak alami. Jadi luar biasa ya. Kita hanya tinggal nunggu waktu aja guys, ya sabar aja. Lalu selanjutnya, selain itu Pi ya bergerak menuju integrasi mainnet, mekanisme staking, dan bursa terdesentralisasi atau DEX. Semuanya didukung oleh basis pengguna yang terus berkembang dan terverifikasi. Gitu guys ya. Ya, ini semua nih ladangnya duit guys. Ya, jadi selalu jaga kesehatan aja supaya ketika ini terjadi kita semua sehat. Oke? Selanjutnya guys, pemikiran akhir. Jaringan Pi merupakan pergeseran yang kuat dari proyek kripto spekulatif ke ekonomi digital yang nyata dan diberdayakan manusia. Dengan menjembatani teknologi blockchain dengan pengguna nyata. Pengguna nyata ya kita ini, pionir ekosistem ya. Dan kini diakui di kalangan akademis. Stanford guys. Pi tidak hanya berpartisipasi dalam masa depan Web3, tapi juga ia membantu membangunnya. Ya, jadi punya andil sangat besar guys Pi Network ini dalam eranya Web3 ini, ya, nggak sembarangan. Dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, IBM, Meta, Apple yang tercantum di sampingnya, masuknya Pi Network pada daftar anggota Stanford lebih dari sekedar simbolis. Ini merupakan tanda bahwa blockchain harus utama bagi masyarakat akhirnya mendapatkan daya tarik tersendiri. Ya, gitu guys ya. Cuma banyak sekali guys ya, daftar membernya banyak sekali sebenarnya. Ya. Kalau saya sebutin itu ada merek-merek lain ya guys, merek-merek lain yang muncul di situ. Merek-merek lain itu ada merek Hitachi ya. Tadi ada Google, ada Amazon, ada ini saya sebutin, saya ambil contoh lagi guys ya. Banyak sekali guys. Ada Fujitsu, ada IBM ya. Ada apa lagi? eBay, ada Hitachi, ada apa lagi? Banyak sekali guys. Ini orang-orang cerdas dan para pengusaha sukses di dunia ya guys. Ada Meta ya. Jadi Mark Zuckerberg, bener nggak sih ngomong salah saya? Mark Zuckerberg ya, susah. Itu juga bosnya Meta ya guys. Itu juga ada di sini guys, yang sembarangan ya. Ada banyak sekali guys ya. Banyak sekali. Dan muncul nama Pi di situ. Jadi teman-teman kita bangga, kita punya label yang terpampang di sana ya guys ya. Jadi kita bukan sembarangan guys ya. Kita harus bangga, kita harus bersyukur ya teman-teman. Jadi jangan merasa kita nggak percaya diri ya. Jadi tenang aja semua, kita hanya menunggu saja waktunya ya. Dan seperti video sebelumnya tadi kemarin saya munculkan,
tahun ini guys, di kuartal keempat itu aplikasi akan dibuka, dApps-nya. Nah, kita berdoa semoga lancar. Karena kalau dApps muncul sebenarnya gini guys, kita nggak perlu nunggu GCV ya. Kita nggak perlu nunggu GCV muncul. Ya kalau GCV kan perkiranya kan 2028 ya. 2028 awal. Tapi ketika akhir tahun ini misalnya itu terjadi, dApps-nya aplikasi kebuka, ya udah kita bisa barter barang. Ya, kalau kita barter barang kan barang kita mau jual lagi kan kita dapat duit guys. Ya nggak sih? Banyak sekali ya kan aplikasi-aplikasi muncul, ya udah pasti jadi duit guys. Cuman nilainya ya mungkin belum GCV, tapi nilainya tetap tinggi lah ya. Kita pikir tetap tinggi lah ya. Itu teman-teman ya. Jadi sabar aja, jangan stres menunggu. Sambil menunggu teman-teman tetap satu, saya ulang-ulang, jaga kesehatan. Dan ini juga saya mau kasih warning teman-teman ya, yang merasa akun Pi-nya ini aman-aman aja, ternyata tidak aman-aman aja. Tadi sore sebelum saya kesini, nggak sengaja ada teman saya yang member Pi ya, saya lagi berkunjung ke member saya, lalu member saya ini ada tamu datang, temannya datang, dia ternyata juga pionir juga. Karena dia lihat dia pionir, saya nanya, sudah aman bu koin apa akunnya? Sudah aman, katanya dia gitu. Kata temannya dia gitu, jadi dia pede-pede aja, aman katanya akunnya. Saya bilang, boleh saya cek bu? Saya cek ini handphonenya. Tapi saya juga kasih tahu dia ya, ibu kalau bu, saya Derald, saya bilang, saya Derald, saya youtubernya Pi, saya bilang gitu. Ibu mungkin pernah dengar Derald G ya saya, biar dia paham ya. Artinya ketika saya pegang handphonenya dia, saya nggak ngapa-ngapain guys, saya nggak akan berbuat yang macam-macam ya. Saya kasih tahu dia, bu, ibu juga boleh juga nanti ke depan kasih handphonenya ini ke sembarang orang ya, karena bahaya. Karena nanti kalau misalnya ini ada sandinya ya, di copy sama dia, nanti ibu dompetnya bisa dibobol sama dia. Jadi hati-hati ya bu, jangan kasih sembarangan handphone Pi-nya ke sembarang orang ya, jangan kasih ya. Saya bilang gitu. Lalu saya cek, saya bukanya bu, saya di depannya dia kan, saya ngeliatin apa saya buka-buka, saya liatin ke dia gitu. Karena saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya berniat ngecek aja dan membantu gitu ya. Ternyata apa? Ternyata belum beres guys ya. Ternyata juga KYC. Saya nanya, sudah KYC belum bu? Belum katanya. Hah? Belum. Saya cek, ternyata sudah guys. Tapi nggak lulus. Ya berarti dia nggak paham kan. Lalu ternyata saya bikin kayak KYC ulang. Ya KYC ulang. Ya akhirnya selesai ya. Selesai. Dan tadi juga sebelumnya dia belum masukin di formnya itu, di apa namanya, emailnya dia belum tulis juga waktu KYC itu. Jadi banyak hal yang membuat dia akhirnya ada warning berjalan waktu itu ya, batas waktu migrasi. Lah gimana dia bisa migrasi? Dia KYC juga belum, ya kan? Akhirnya tadi KYC ulang, saya bantu, saya pegangin handphonenya itu, saya tinggal ngasih aba-aba, nengok kiri bu, tahan, ya, oke, nengok kanan, nengok atas, nengok bawah, terus akhirnya selesai, ya. Tapi ketika mengambil sudah selesai foto gini, muncul gagal, ya. Gagal waktu ambil KYC-nya gagal. Padahal waktu lingkaran hijau tuh udah berhasil semua. Di kepala kan lingkaran hijau tuh ya. Saya cek ternyata apa? Oh, padahal sudah saya cek sebelumnya di bagian perizinan di aplikasi Pi itu memang tadinya belum diizinkan semua. Kamera tidak diizinkan. Ya, ini tidak, makanya gagal. Jadi teman-teman kalau mau KYC itu semua diberesin dulu guys. Ya. Cek di aplikasi, di pengaturan tuh buka aplikasi, cek di Pi browser sama Pi network, itu semua diizinkan. Kamera, telepon, posisi semua diizinkan. Jangan tidak ada yang tidak diizinkan, guys. Satu itu. Kedua, saya cek juga di bagian aplikasi juga. Di pengaturan di bagian aplikasi Pi dan Pi network dan Pi browser. Saya cek di bagian cache atau sampah memorinya, buset, guys. Pi network tuh ada sampahnya ada hampir 900 mega, hampir 1 giga, guys. Nggak pernah dibersihin. Ya, jadi itu sangat-sangat mengganggu guys. Saya sering-sering dibersihin ya teman-teman, cache atau sampah memori ya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya cek lagi, kok nggak bisa juga. Saya cek juga. Ternyata apa guys? Ternyata saya cek di Play Store, di Play Store-nya itu. Ternyata apa? Dua-duanya ini minta diupdate dan belum diupdate. Ya, Pi network minta diupdate, Pi browser minta diupdate.
Pi Network minta diupdate, Pi Browser minta diupdate. Jadi saya update dulu semua. Nah setelah itu saya beresin, akhirnya saya buka KYC-nya lagi, berhasil guys. Artinya berhasil bukan berarti lulus ya, masih proses. Tapi setidaknya sudah menunggu, sudah warnanya sudah berubah ya. Tadinya kan warnanya apa tuh ya, agak segitiga merah gitu, di warning ya. Sekarang sudah mulai ungu. Nanti setelah ini kan dia tinggal nunggu hijau ya. Semoga gak lama dia lulus. Jadi gini guys pesannya, banyak orang mengira ini semua beres aman, tapi ternyata nggak aman guys. Ya teman-teman coba cek member-membernya ya. Karena orang klik-klik petir setiap hari, tapi dia nggak paham apakah sudah selesai, sudah beres apa belum, ya. Itu bahaya juga guys, ya. Nah, nomor 3 kan dia ini minta verifikasi migrasi itu, ya masukin sandi segala macam. Saya bantu nomor 3 itu masukin sandi, gagal juga. Saya bilang sandinya tolong ditanyakan ke suaminya, kan dia megang suaminya guys. Ini kok gagal terus, jadi tolong dicek. Akhirnya tadi pending karena dia juga buru-buru, akhirnya dia pergi dulu. Ya besok kita ketemu lagi bu, saya bilang gitu. Karena nomor 3 itu, teman-teman yang nomor 3 itu yang masih warnanya kuning ya, atau orange, itu kan dia minta verifikasi. Itu diklik aja ya, yang warnanya orange nomor 3 ya guys, daftar periksa nomor 3. Diklik aja, masukin sandinya. Nah, Anda pastikan dulu alamat dompetnya itu sama ya. Ketika alamat dompetnya sama sudah benar, baru Anda masukkan sandi frasanya, lalu Anda klik lanjutkan ya. Nanti dia akan masuk ke email. Ke emailnya Anda cek di email. Dia ada kiriman dari Pi Network. Itu ada tulisan warna biru, tulisan verifikasi alamat, verifikasi migrasi. Anda klik di situ. Selesai guys. Nanti dari warna orange langsung warna hijau. Gitu guys ya. Jadi ya hal-hal seperti ini yang semua orang mungkin nggak paham. Dan saya bilang ke teman saya, ini namanya Bu Eko, Bu bayangin orang seperti Ibu Eli ini ya, banyak sekali di Indonesia tapi dia nggak tahu. Makanya ini kita sebagai teman kita harus bantu aja gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya videonya pada kali ini. Saya berdoa semua teman-teman selalu sehat, dan saya selalu bilang ke teman-teman sambil nunggu Pi Network ya, karena hidup kita terus berjalan dan kita tetap butuh namanya uang ya guys. Teman-teman coba ini Victory ya, karena saya bulan November 2024 kerjakan Victory. Yang tadinya awalnya saya mencoba-coba aja, tapi ternyata saya nggak nyangka saya udah dapat kurang lebih 40 juta guys di sini ya. Ya, saya bilang ke teman saya, ngapain saya bohong, karena saya YouTuber, saya influencer, ngapain saya bohong. Saya hanya bilang apa yang saya dapat saya bagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu caranya ya saya ajarin. Intinya adalah, pesan moralnya adalah kita sambil nunggu Pi Network ya, kita kerjakan sesuatu yang menghasilkan, yang kalau bisa tuh modalnya kecil dan nggak butuh waktu lama. Dan itu ada di Victory guys. Saya modal kecil ya, waktu itu modal saya awal nggak sampai 100.000, tapi saya juga nggak nyangka dapatnya banyak sekali ya. Di total artinya ya, selama bulan November sampai sekarang di total bisa 40 juta guys ya. Artinya gini guys, ini kesempatan teman-teman ambil aja. Kalau teman-teman mau konsultasi hubungi nomor ini nomor saya ya. Nanti saya ajarin bagaimana Victory, karena ini kesempatan yang buat saya ini jangan dilewatkan ya, sambil nunggu kita nanti Pi Network. Karena gini guys, psikologi manusia itu ya, ini mempengaruhi kesehatan juga, kesehatan fisik ya. Ketika dia ada uang lancar ya, sehari-hari apalagi, sangat membantu. Pikirannya tenang guys. Kalau pikiran tenang dia nggak stres, sehingga dia akan lebih sehat dan dia lebih happy. Itu psikologi manusia guys ya. Anda percaya atau tidak, buktikan aja ya. Ketika dia tenang, pikiran lebih enjoy, dia bahagia, nanti rezeki juga yang lain akan datang lagi guys. Itu frekuensi, kita bicara frekuensi. Karena frekuensi orang bahagia itu di atas. Tapi kalau frekuensi orang yang banyak pikir, stres terus di bawah. Nah kalau ketika di bawah frekuensinya, percaya sama saya, itu gampang sakit ya, imun menurun imunnya, dan dia juga rezeki akan lebih sulit masuk karena dia frekuensinya ada di bawah. Makanya itu Anda bagaimana sebisa mungkin Anda punya frekuensi yang tinggi ya, supaya Anda kebaikan datang lebih cepat ya. Gitu ya. Maaf ya, saya kalau bikin video tuh banyak tambahan-tambahan lainnya, termasuk kesehatan dan lain-lain, karena saya juga orang yang praktisi di bidang kesehatan juga. Jadi saya banyak bidangnya guys. Musik saya, kesehatan saya juga menggeluti. Jadi bukan saya mau menggurui, tidak, saya hanya berbagi aja. Oke?
Pokoknya kalau Anda ingin belajar Victory, kok bisa dapat duit segitu banyaknya, Anda hubungi nomor ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu, happy always, sukses selalu. Thank you udah bantu like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Kopi guys. Mantap. Semua